بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة على الرسول المصطفى والآل صحبin wa tubba'in wila. Kemudian rahmat ta'zim, salawat semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad, yaitu utusan Allah yang terpilih, dan juga rahmat ta'zim semoga tercurahkan kepada keluarga Nabi bersama sahabat-sahabat Nabi dan pengikut-pengikut Nabi, pengikut-pengikut Nabi sampai hari kiamat. Jadi kalau di jenisnya Sifatul Adqiyah, yaitu karangannya Imam Nawawi, ai mutatabina ila qurbi yaumil qiyamah. Ba'daan ata bilhamdulillah salasa bi salat al nabi sallallahu alaihi wasallam imtisalan li amrillahi ta'ala biha. Setelah musannaf mendatangkan, mengucapkan lafaz hamdalah, kemudian yang ketiga yaitu membaca salawat atas Nabi, karena mengikuti atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, haitsu qala ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alan nabi wa sallimu taslima, ya. Ini di surat Ahzab ayat 56. Sebelum ayat tersebut lafaznya yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alan nabi wa sallimu taslima. Ya orang-orang yang beriman, bacalah salawat doa kepada Nabi Muhammad dan berikanlah salam kepada kanjeng Nabi Muhammad. Baca salawat itu artinya mendoakan rahmat ta'zim kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Walaupun kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak butuh doa kita, ya, karena Nabi Muhammad itu sudah dijamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dijamin keselamatan di dunia dan di akhirat, dan selalu diberi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bentuk cinta kita kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW yaitu kita membaca salawat, karena kita tidak bisa berkontribusi yang lain, ya. Jihad, ya, sudah tidak bisa, ya. Memberikan hadiah kepada kanjeng Nabi, ya sudah tidak bisa, ya. Ya, membaca salawat memang, dan juga mengamalkan perintah-perintah kanjeng Nabi Muhammad SAW dan menjauhi larangan-larangan beliau, dan juga menghidupkan agama beliau, yaitu agama Islam, ya. Ilau kalimatillah, ya, menyebarkan agama beliau, menyebarkan ilmu-ilmu beliau. Walikali sallallahu alaihi wasallam man sallallahu alaihi fi kitabin lam tazalil malaikatu tasdirulahu ma damasmi fi dalikal kitab. Dan juga karena dawuhnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu barang siapa yang menulis salawat di dalam kitab, di dalam buku, ya, maka malaikat akan selalu memintakan ampunan kepada orang tersebut selama namaku masih tertulis di kitab itu. Jadi kalau mempunyai kitab, dianjurkan untuk ditulis salawat di dalam kitab tersebut, ya, seperti kitab-kitabku itu, di depannya itu saya tuliskan salawat.
Begitu juga kayak Musannaf, pengarang Hidayatul Adqiya, yaitu Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari, itu juga menulis sholawat dalam kitabnya, yaitu summa sholatu ala rasulil mustafa wal alima sohbin wa tubba'in wilayah wal qali alaihi salam ansara ayyal qallah wa anhu radin fal yuksirna salat alayya. Barang siapa yang ingin bertemu kepada Allah dan Allah ridho padanya, maka perbanyaklah membaca salawat kepadaku. Wa qali alaihi salaman aktsara nasat ala fati amrullah jina makhluqa yastaghfirullah ba'da mauti. Barang siapa yang pada waktu hidupnya itu memperbanyak bacaan salawat kepadaku, maka Allah memerintahkan semua makhluknya untuk memintakan ampunan kepadanya setelah dia meninggal. Wa qala alaihi salam aksiru masad alaiha fa innaha nurun fil qabri wa nurun ala sirat wa nurun fil jannah. Dan kajian Nabi Muhammad SAW bersabda, perbanyaklah membaca salawat kepadaku, karena sesungguhnya salawat itu akan menjadi cahaya di dalam kuburannya dan menjadi cahaya di waktu dia melewati jembatan akhirat, dan menjadi cahaya dia pada waktu di surga ya. Dan seyogyanya orang membaca salawat itu harus mengetahui artinya ya. Tidak mengetahui artinya tidak apa-apa, baik, tapi lebih baik mengetahui artinya, yaitu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah selalu memberikan kasih sayangnya, belas kasihan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Dan ketika kita mengucapkan salam, yaitu semoga Allah selalu memberikan keselamatan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baik sholawat dengan bentuk apapun ya. Untuk sekarang yang viral adalah sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, nggak apa-apa sebanyak-banyaknya. Atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallim ya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Tadi ayatnya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aksiru masallati alayya fa inna tudfi'u ghadabal jabbar wa tuhinu kaidash syaitan. Dan kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, perbanyaklah baca salawat kepadaku, bahwasanya karena sesungguhnya salawat akan memadamkan murka Allah dan mengapeskan tipu daya setan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aktsarukum sholatan aktsarukum azwajan fil jannah. Orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku, maka paling banyak punya bidadari dalam surga. Wa fi haditsin marfu' ma jalasa qaumun fatafarraqu an ghairi salat an-nabi illa tafarraqu an antana min sifati khimar. Seorang kaum yang duduk-duduk ya, yang ngaji atau berkumpul atau berdiskusi ya, kemudian pulang dan selesai tanpa di dalamnya mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka pulang dan atau selesai atau berpisah dari sesuatu yang lebih basin ya, lebih bau daripada batangnya khimar. Artinya ketika kita di majelis, khususnya majelis ilmu ya atau diskusi, maka di dalamnya diselipkan untuk membaca sholawat ya, seperti Allahumma shalli ala Muhammad wa salli alaihi. Qala Ibnul Jauzi fil Bustan fa idza kana Allah ta'ala fi yakunu bil halal fala firwa ayatan alaihi musan atamin khazanatil attar. Ibnul Jauzi berkata dalam kitab Bustanul Arifin,
ketika ada majelis, ada perkumpulan, khususnya perkumpulan ilmu atau diskusi, yang mana dalamnya tidak diselipkan bacaan salawat, maka keadaan majelis tersebut itu seperti di atas, yaitu lebih bau daripada batangnya khimar. Maka tidak mengherankan bahwasanya ketika ada sebuah majelis yang mana orang-orangnya itu pulang, kemudian atau pisah atau selesai, dan di dalamnya itu membaca diselipkan sholawat, maka majelis tersebut lebih wangi daripada gudang pabrik minyak wangi. Jadi setiap majelis, khususnya majlisul ilmiah, itu diselipkan sholawat, entah di depan, entah di tengah-tengah, atau di akhir, atau di depan, di tengah, dan di akhir. Dan juga kadang sebagian mas saya itu Fatihah dulu ya, Fatihah dulu untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa dzalik li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana adabat tayyibin wa adharut tahirin. Kalau bisa seperti itu, iya, karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah paling wangi-wanginya wewangi, wangi-wanginya orang yang wangi, dan paling suci-sucinya orang yang suci. Wa kana idza takallama imtala al-majlis bi atyaba min rihil miski. Dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika ngendika dalam suatu majelis, maka majelis tersebut akan terpenuhi bau wangi yang lebih wangi daripada minyak misik, bau misik. Wa kadzalik majlisun idzaru fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanmu minhu raihatun thayyibatun. Begitu juga majelis ketika di dalamnya itu disebut nama Nabi Muhammad SAW dan sholawat kepadanya, maka dalamnya akan munda-munda atau ada tumbuh ya bau-bau yang wangi, walaupun secara zahir itu tidak berbau, atau mungkin bisa berbau ya, langsung berbau secara zahir, tapi secara hakikat itu berbau wangi. Tahtarikus samawatis sab'a hatta tantahi ilal arsy, yang mana bau tersebut akan menembus 7 langit sehingga sampai ke ars. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa yajidu kullu man khalaqallahu rihaha fil ardi ghairal insi wal jin. Dan setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam di bumi selain manusia dan jin akan menemukan bau tersebut. Bahkan mungkin manusia dan jin bisa merasakan bau wangi tersebut ya ketika dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sering tidak, alasannya fa innahum law wajadu tilka raiha lastabila kullu minhum biladzatiha an ma'isyatihi. Karena sesungguhnya ketika manusia dan jin itu bisa mencium bau tersebut, maka manusia dan jin akan disibukkan dengan kenikmatan, kelezatan bau tersebut, dan akan lupa ya dari kesibukan yang lain ya, dari ngajarnya, dari belajarnya, dari kerjanya ya, dari pekerjaannya. Wala yajidu tilka raihah malakun aw khalqun mukhaqila illa istaghfar ahli majlis wa yaktabaya. Dan malaikat dan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu ketika mencium bau wangi tersebut akan memintakan ampunan kepada ahli majlis tersebut ya, ahli ngaji tersebut.
wa yuktabu lahum bi adadi hadil khalqi kulluhum hasanah. Dan orang yang di dalam majlis tersebut itu akan dicatat dengan sebab memintanya ampunan makhluk-makhluk tersebut, dengan merasakan bau yang enak makhluk tersebut, dengan jumlah makhluk tersebut yaitu berupa malaikat dan makhluk, yaitu semuanya dicatat sebagai kebaikan. Wa yurfa'u lahum bi'adim derajat, dan ditulis derajat dengan diangkat derajat dengan jumlah makhluk-makhluk tersebut. Sawan kana fil masjid wahidun aw mi'atu alfin, sama saja dalam majlis itu hanya orang satu atau 100.000 atau lebih ya. Kullu wahidin yakhudhu min hadzal ajli misla hadzal adad, maka setiap satu dalam majlis tersebut mengambil jumlah dari makhluk-makhluk yang mendoakannya ya, makhluk-makhluk yang bau wangi tersebut ya. Wa ma indallahi aktsar, dan apa yang di sisi Allah itu masih banyak sekali, bisa saja ditikel-tikelno, yaitu keutamaan membaca sholawat ya, khususnya yaitu membaca sholawat dalam majlis atau majlisul ilmi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah. Makanya kita dianjurkan untuk membaca sholawat sebanyak-banyaknya ya, khususnya dalam majlis. Dan ini menunjukkan sifat kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholawat saja Allah memberikan pahala sebegitu besarnya ya. Dengan membaca sholawat saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita ya, memberikan pahala yang sangat besar, mengangkat derajat kita ya. Dan juga ini kebaikan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan cara kita mendoakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, membaca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita malah itu menjadi salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi aku punya guru pada waktu di Sarang ya, di Pondok Sarang. Itu setiap ngajar itu di sela-sela itu pasti ada sholawatnya. Allahumma shalli ala Muhammad pasti gitu. Itu salah satunya mungkin yang mengambil dari keterangan ini. Wa ya ikhwani idza alimtum dzalik faghfiru ma shat ala dan nabil karim li'annahu al-wasitalu malana fi kulli nikmat. Wahai kawanku, ketika kamu sudah mengetahui hal itu, yaitu keistimewaan membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka perbanyaklah membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena membaca sholawat itu adalah lantaran yang agung untuk kita dalam segala nikmat. Balhuwa al-as, karena sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad ya, karena Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah lantaran yang agung, lantaran yang paling agung, wasilah yang paling agung untuk kita di dalam semua nikmat, untuk kita mencapai segala nikmat. Balwa aslul ijad likulli makhlukin, bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah asal wujud dari setiap makhluk ya. Bisa diartikan alasan Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk itu karena Allah menciptakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Semua makhluk, tidak hanya manusia, jin ya, bumi, langit, semua pejajahan itu diciptakan karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu agungnya ya, begitu besarnya kedudukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kamal qala dzul izzah wal jalal, seperti halnya dawuh Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflak.
andaikan tidak ada kamu Muhammad, andaikan tidak ada kamu Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan penjajahan, tidak akan menciptakan langit, bumi, manusia, jin, semua saya tidak ciptakan, karena aku menciptakan kamu, kemudian aku menciptakan langit, bumi. Wabil jumlah fawawa itu salat al nabi latusa. Secara global, faedah salawat, keutamaan salawat, keistimewaan membaca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak terhingga. Minha annaha tahlul qalba minal zulmah. Termasuk keistimewaan salawat yaitu tajlul qalba minal zulmah, yaitu menyinari hati dari kegelapan. Wa tughni anis syekh, dan membaca banyak salawat itu akan tidak membutuhkan syekh ya, tidak membutuhkan mursyid atau guru, karena nanti mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dibimbing oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Hebat sekali ini. Ini khususnya orang-orang yang sudah ditinggal gurunya mungkin ya, sudah ditinggal gurunya dan dia sudah ngalim ya. Dan dia sudah ngalim, kadang dia mempunyai permasalahan yang perlu jawaban ya. Pertanyaan-pertanyaan yang perlu jawaban. Karena dia sudah ngalim, bacanya sudah banyak, masa tanya kepada yang bawahnya, dia tidak bisa menjawab yang bawahnya. Jadi dia membaca salawat, kemudian diberi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi petunjuk dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, khususnya orang-orang yang sudah ditinggal gurunya ya. Wa takunu sababan lil wusul, dan termasuk keistimewaan manfaat daripada salawat yaitu bisa menyebabkan wusul, yaitu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tuktsir rizqa, termasuk faedahnya salat yaitu memperbanyak rezeki. Wa anna man aktsara min haram tasadu al-nar, dan siapa yang memperbanyak baca salawat maka Allah haramkan jasadnya, fisiknya, tubuhnya kepada neraka. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, memang harus banyak-banyak membaca salawat ya setiap hari, khususnya yaitu hari Jumat ya. Hari Jumat minimal 300. Membaca salawat di lisan saja sudah bagus, apalagi bisa dijiwai atau mengetahui artinya ya, yaitu mendoakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena memang Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah aslul ijad ya, aslul ijad likulli makhlukin, dan juga ya banyak sekali ya sebagai guru kita, petunjuk kita ya. Bu'istu mu'alliman dari Kanjeng Nabi, saya diutus untuk menjadi guru besar. Terus laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah ya, mengenalkan kita kepada Allah, mengenalkan kita kepada Tuhan, mengajarkan kita hal yang baik dan buruk, mengajarkan kita akhlak, mengajarkan kita akhlak yang baik ya. Bu'istu li utammima makarimal akhlak ya, bagaimana hidup yang baik, bagaimana hidup yang benar, bagaimana hidup yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seyogyanya kita mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita membaca sholawat yang banyak kepada Nabi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril bi bisyaratin lam ya'tini bisyaqatu. Jibril pernah datang kepadaku membawa hadiah, membawa bisyarah, yang mana hadiah tersebut, yang mana Jibril tidak pernah membawa hadiah sebesar itu, sehebat itu, sebaik itu. Apa hadiahnya? Qala man shalla 'alaika min ummatika maratan shalla 'alaihi asar. Barang siapa yang membaca sholawat kepadamu satu kali, yaitu dari umatmu,
maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sholawat, itu memberikan rahmat ta'zim kepada orang tersebut, yaitu sebanyak 10 kali. Allahumma shalli ala wa man shalla alaika asran sallallahu alaihi mi'atan. Barang siapa yang membaca salawat mendoakan rahmat ta'zim kepadamu dari umatmu sebanyak 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat ta'zim padanya 100 kali. Wa man shalla alaika mi'atan sallallahu alaihi biha alfan. Barang siapa yang membaca salawat kepadamu 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat ta'zim kepadanya 1000 kali. Wa man shalla alaika alfan harramal jasada. Barang siapa yang membaca salawat kepadamu sebanyak 1000 kali, maka Allah haramkan jasadnya kepada neraka. Masya Allah, ini adalah bentuk kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya. Yang mana kemuliaan tersebut menjadi lumeber kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mulia, umatnya menjadi mulia. Buktinya yaitu dengan cara bersolawat kepada Kanjeng manusia itu sudah dicatat sebagai ibadah yang besar, ibadah yang agung, ya. Bahkan barang siapa yang bersolawat 1000 kali, maka Allah haramkan jasadnya di atas neraka. Wa yang baik saksi idza shalla alaihi ayakuna malal halat, ya. Ini adab-adab baca salawat. Seseorang yang membaca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW seharusnya dengan tingkah yang sempurna. Yang pertama yaitu mutatahiran mutawaddian mustaqbilal qiblah. Pertama yaitu dengan keadaan suci, keadaan berwudu, kemudian menghadap kiblat. Mutafakkiran fi dzati as-saniyah, dengan membayangkan zatnya Kanjeng Nabi yang luhur, ya. Jadi ketika mengucapkan juga ada bayangan juga untuk mencapai peparing, ya, dan cita-cita. Wa yurattilal hurufnya harus tartel harus jelas, ya. Wa alla yu'ajjila fil kalimat, dan tidak cepat-cepat dalam mengucapkan kalimat. Seharusnya sebenarnya baca salawat tidak keadaan wudhu tetap mendapatkan pahala, ya. Ini cara baca salawat yang sempurna, ya, yaitu dengan keadaan wudhu, kemudian menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat juga nggak apa-apa, tapi ini yang sempurna, ya. Kemudian angan-angan menghadirkan Kanjeng Nabi, ya, tadi, yaitu bisa mengetahui artinya salawat dan menjiwai. Kalau menjiwai nanti bisa menghadirkan atau menggambarkan hadirnya Kanjeng Nabi, zatnya Kanjeng Nabi. Kemudian ketika mengucapkan salawat dengan jelas, kama qala sallallahu alaihi wasallam idza shallaitum alaihi fa ahsinu shalat alayya fa innakum la tadruna ala dzalika yuradu alayya. Ketika kalian semua itu membaca salat kepadaku, maka bacalah salawat kepadaku dengan salawat yang bagus. Maka karena kamu tidak tahu, kemungkinan salawat tersebut akan diperlihatkan kepadaku. Jadi diperlihatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan salawatnya bagus, wah, pasti akan diterima, kan? Faqulu Allahumma ij'al salawatika wa barakati ala sayyidina wa iman taqin wa khatamin sayyidina Muhammad abdika wa mulkika. Dan ucapkanlah Allahumma ij'al salawatika barakataka, ya Allah, semoga panjenengan berikan rahmat ta'zim panjenengan dan barakah panjenengan kepada pemimpinnya para rasul dan imamnya, pemimpinnya
orang-orang yang bertakwa dan pungkasannya para nabi, yaitu baginda kita Nabi Muhammad SAW, yaitu hambamu, hamba terbaikmu, utusanmu, pemimpin kebaikan, penunjuk kebaikan, dan utusan yang membawa kasih sayang. Allahumma ba'athul maqamal mahmud alladzi yaqbidu fihi al-awwalun wal akhirun. Ya Allah, semoga panjenengan berikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yaitu derajat yang terpuji, ya, yaitu besok, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaatul uzma besok pada hari kiamat, ya. Dan yang mempunyai derajat tersebut tidak ada manusia kecuali, tidak ada makhluk, ya, kecuali Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat tersebut, yaitu dia Kanjeng Nabi Muhammad SAW sowan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghisab semua para makhluk, ya, yang sudah lama menunggu di padang mahsyar. Rahut Delami mauqufan dan masyarakat, ya. Hadis itu diriwayatkan dari Imam Delami, hadis mauquf dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini termasuk ulangan bacaan salawat juga, ya, yaitu bacaan salawatnya ini termasuk salawat yang bagus, kan tadi kan Kanjeng Nabi Muhammad ngendika idza shallaitum alayya fa ahsinus shalat alayya, ya. Salawat yang bagus, bentuk salawat yang bagus ya termasuk ini, yaitu Allahumma ij'al shalawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasul rahmah. Allahumma ba'athul maqamal mahmud alladzi yaghbitu fil awal akhir. Bisa ditulis, bisa diamalkan, ya. Diamalkan rutin, baik. Kadang-kadang ya nggak apa-apa, minimal 1 kali dalam 1 hidup, ya. Seperti yang diterangkan dalam kitab Adhkar, ketika mendapatkan ilmu harus diamalkan, ya, ketika ilmu sunnah minimal 1 kali dalam seumur hidup. Wa qaluhu al-Mustafa, ikan dibitnya summa sholatu ala rasul Mustafa, ya. Dan rahmat ta'zim semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad yang menjadi utusan yang terpilih. Al-Mustafa artinya al-mukhtar min jamil khalqi, terpilih dari semua makhluk, sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan rahmat ta'zim kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan memberikan keselamatan. Bahwa afdhalul malaikat, Kanjeng Nabi itu lebih utama daripada semua malaikat. Wal ali, kalau wal ali wassalat al ali, semoga rahmat ta'zim kepada keluarga Kanjeng Nabi itu. Tsumma sholatu ala rasulil mustafa wal ali, maksudnya ali keluarga, rahmatan kepada keluarga Kanjeng Nabi. Wahtalafu tasrim ala ujahim, dan ulama-ulama berbeda pendapat dalam mentafsirkan siapa ali itu, dalam beberapa pendapat. Faqala Syafi'il jumhur mu'minu Bani Hashim wa Bani Muttalib. Imam Syafi'i dan jumhur ulama, kebanyakan ulama mentafsiri bahasanya yang dimaksud dengan Ali, yaitu keluarga Nabi, yaitu orang-orang mukmin dari keturunan Hashim dan Muttalib, ya. Hashim dan Muttalib itu putranya Abdul Manaf, ya, Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf punya 4 anak atau lebih, ya. Tapi yang disebutkan sering 4 anak. Yaitu Muhammad bin Abdullah, terus bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf. Abdi Manaf duwe 4, sing biasa nang kitab, yaitu Hashim ini menurunkan Kanjeng Nabi Muhammad, terus Muttalib ini menurunkan lain juga, terus Naufal, terus Abdul Samsin. Yang Naufal Abdul Samsin ini tidak masuk nang Ali, ya. Kalau Imam Syafi'i itu termasuk Quraisy. Ini Quraisy juga, itu Quraisy keturunan Banil Muttalib, ya. Lah Muttalib itu adiknya Hashim.
Abdul Muthalib itu anaknya Hasyim, namanya Syaibah. Karena dia itu dijemput karo Muthalib pada waktu di Madinah, kemudian dibawa ke Mekah. Kemudian orang-orang Mekah menganggap bahwa Syaibah itu adalah budaknya Muthalib, jadi Abdul Muthalib. Muthalib itu sendiri ya. Jadi keturunan Hasyim, keturunan Muthalib. Berarti Quraisy sing saking Hasyim kalian Muthalib ini dinamakan alihiyah. Wakila auladu Fatimah radhiyallahu anha. Ada yang mengatakan yang dinamakan alihi itu hanya keturunan dari Fatimah. Berarti Said ya, Said Habib ya, Habib Seripah. Ye. Wakila kullu mukminin taqiyyin. Ada pendapat yang mengatakan wa alihi itu maksudnya setiap orang mukmin yang bertakwa. Wakila jami'u ummatil ijabah. Ada yang mengatakan yaitu semua umat yang beriman kepada Kanjeng Nabi sallallahu sing takwa sing ora iku tetep entuk selawat ya. Walladzi ikhtarau ba'dun ta'khirin annahu la yutlaqul qalfi filosofi kulli maqam yunasibuhu, dan pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama kontemporer itu adalah tidak bisa dimutlakan dengan artian di atas semua. Bal yufasaru fi kulli maqamin bima inasyid, tapi ditafsiri dengan setiap tempat ya yang pantas lah, yang cocok dengan tafsiran tersebut. Wa fi qouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad alladzina azhabat anhum rijsa wa tahhartahum tathira. Yufasaru bi ahli baitihi, ketika mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad alladzina azhabta anhumur rijsa wa tahhartahum tathira, maka yang dikendaki yaitu keturunan dari Sayyidina Fatimah, yaitu Habib sudah keturunan dari yaitu azhabta anhumur rijsa wa tahartahum tathira ya. Wa fi qouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina al-fa'izina fi ridaka fasaru bil muttaqin, dan ketika mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina al-fa'izin fi ridaka, maka yang ditafsiri dengan ali yaitu orang-orang yang bertakwa ya, yaitu keluarga Kanjeng Nabi Muhammad yang memperoleh ridhomu ya. Yang memperoleh ridhomu itu orang yang takwa. Dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, maka yang dikendaki atau yang ditafsiri dengan ali Sayyidina Muhammad, maka semua umat yang iman ya, ora kudu mutakin wa ala hadzal murad bihim huna jami umatil ijabah, lakin alai yakunu qalbatu ma'asabin min dzikr khasbah dan amalamani amin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.